Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Babe Institute. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal pra-peradilan. Kenapa ini saya angkat dalam presentasi ini? Karena sekarang ini isu soal pra-peradilan sangat ramai menjadi perhatian masyarakat. Dan dialog-dialog baik di TV, di masyarakat, di media sosial itu berbicara soal pra-peradilan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal apa itu pra-peradilan, kemudian bagaimana syarat untuk mengajukan pra-peradilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan, kemudian bagaimana tahapannya, hingga bagaimana sih proses pemeriksaan dalam persidangan pra-peradilan. Nah, mungkin di presentasi ini banyak hal yang nanti akan ditanyakan nanti di kolom komentarnya ya. Apa itu pra-peradilan dalam kasus Peggy Setiawan? Sebelum kita bahas itu, kita pahami dulu kata pra-peradilan. Pra itu artinya sebelum atau di depan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Peradilan itu sendiri mengandung arti proses yang dijalankan oleh pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concreto. Jadi hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus. Nah, sesuai tentu saja dengan prosedur hukum formal, itu caranya. Kemudian sidang pra-peradilan dalam kasus Peggy Setiawan ini dapat kita artikan sebagai sidang sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jadi sebelum dilimpahkannya berkas perkara oleh pihak penuntut umum kepada pengadilan sebelum dilaksanakannya sidang atau dibacakannya surat dakwaan di pengadilan negeri. Nah, jadi dalam pra-peradilan ini adalah difokuskan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Peggy Setiawan. Nah, yang tentu saja dilakukan oleh aparat kepolisian atau penyidik. Nah, apakah sudah benar sesuai dengan prosedur? Apakah tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di situ? Nah, apakah sudah cukup alat bukti, minimal 2 alat bukti yang ada untuk melakukan penahanan dan penangkapan ya. Nah, sehingga betul-betul memang Peggy ini adalah orang yang tepat ditangkap dan ditahan. Nah, bagi Peggy sendiri tentu saja ini adalah sebagai salah satu cara untuk dia menentukan kebenaran, kepastian, dan keadilan atas status yang disandang dirinya saat ini sebagai tersangka. Karena Peggy merasa tidak bersalah, ada kejanggalan dalam proses penangkapan dan penahanan dirinya. Jadi Peggy merasa bahwa dia bukan pelaku dan menganggap bahwa polisi salah tangkap sehingga diajukannya proses pra-peradilan. Yang diajukan adalah soal penangkapan dan penahanan, syarat sahnya itu seperti apa, karena ini yang akan diuji dalam proses peradilan. Kita pahami dulu soal penangkapannya. Penangkapan ini secara pengertiannya adalah suatu tindakan penyidik, karena itu berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Nah, apabila tentu saja sudah terdapat cukup bukti, ya ini dalam rangka untuk proses
penyidikan atau penuntutan dan atau dalam peradilan nantinya. Dan tentu saja dalam penangkapan itu dan penahanan itu harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, berdasarkan pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan terhadap seseorang itu adalah orang yang memang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup ini minimal 2 alat bukti yang sah. Apa itu alat bukti? Nah, dalam pasal 184 KUHP disebutkan ada 5 alat bukti. Pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, bagaimana soal prosedur penangkapan yang benar? Di dalam KUHP tadi juga sudah diatur, tetapi yang lebih spesifik itu ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Jadi petugas yang melakukan penangkapan wajib, kalau kata wajib itu berarti harus dilakukan. Nah, pertama adalah memberitahu, menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri. Jadi memastikan bahwa yang datang itu betul-betul adalah petugas Polri, bukan Polri Gardungan. Nah, itu pentingnya ada penunjukan. Jadi benar nggak ini memang petugas Polri. Nah, berikutnya itu ada surat perintah penangkapan. Nah, kecuali misalnya dalam kasus keadaan tertangkap tangan ya itu tidak perlu ada surat perintah. Jadi langsung kalau itu. Nah, yang ketiga itu ada pemberitahuan alasan penangkapannya. Jadi kenapa sih ditangkap? Apa sih alasannya? Itu ada di situ disampaikan bahwa Anda ditangkap karena apa? Karena diduga mencuri kah? Karena diduga membunuh kah? Karena diduga memperkosa kah? Jadi alasan penangkapannya itu apa? Keempat, itu menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan. Jadi tindak pidana yang dilakukan itu tindak pidana apa pencurian, kayak tadi pembunuhan, kemudian ancaman hukuman yang akan diterima oleh tersangka sesuai dengan sangkaan itu berapa hukuman yang diancam. Nah, yang kelima itu berkaitan dengan harus menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan. Jadi kalau anak itu, proses penangkapan anak itu ada perlakuan yang secara khusus harus dipedomani oleh pihak kepolisian. Tidak sama penangkapan seorang anak, apalagi anak di bawah umur, dengan seorang yang sudah dewasa. Yang keenam, itu tentu saja harus melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberitahu hak-hak apa saja sih tersangka. Jadi polisi itu berkewajiban atau penyidik petugas polisi yang menangkap itu punya kewajiban untuk memberitahu hak-hak tersangka yang ditangkap itu apa saja dan bagaimana cara dia menggunakan hak-hak tersebut. Nah, itu berupa hak untuk dia mendapatkan bantuan hukum dan atau didampingi oleh penasihat hukum serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan KUHP. Nah, cuman yang poin ini yang jarang sekali dijelaskan, bahkan terkesan kadang ada upaya untuk tidak diberitahu karena
kalau diberitahu kepada pengacara dan sebagainya bisa menimbulkan tanda kutip masalah bagi kepolisian. Tapi mudah-mudahan ini menjadi dasar ya bagi polisi dalam melakukan prosedur penangkapan terhadap tersangka. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam kasus Peggy Setiawan sudah memenuhi ini atau tidak? Nah, itu salah satunya yang perlu diuji di pra-peradilan. Selanjutnya adalah soal pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan. Yang kita tahu dan selama ini itu hanya kesannya adalah tersangka. Padahal bukan hanya tersangka ya dalam proses pra-peradilan ini. Penyidik pun dan penuntut umum atau pihak ketiga itu bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, kalau tersangka tadi itu berkaitan dengan bagaimana proses penangkapan dan penahanan, apakah sudah benar atau tidak, sah atau tidak, gitu ya, termasuk bagaimana penyitaan terhadap barang bukti itu sudah sesuai atau tidak. Nah, dalam konteks penyidik itu adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Jadi kalau misalnya aparat kepolisian dalam hal ini penyidik sudah melakukan proses penyidikan, kemudian dan sudah melimpahkan berkasnya ke kejaksaan, tetapi ternyata kejaksaan tidak menindaklanjuti, maka penyidik bisa untuk mengajukan pra-peradilan karena dihentikannya upaya penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena ya kalau bicara kasarnya polisi udah capek-capek kerja, nggak ditindaklanjuti, nggak dituntut oleh jaksa penuntut umum dan tidak dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Nah, ini kan juga tidak menghargai institusi penegak hukum. Nah, sebaliknya ya penuntut umum juga punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, ini berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi, apabila dalam proses ini dihentikan oleh polisi, proses penyidikannya, begitu ya, dengan alasan yang tidak jelas, nah maka penuntut umum bisa untuk mengajukan pra-peradilan, termasuk adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap itu. Jadi itulah pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan. Apakah Peggy berhak? Jelas Peggy berhak ya karena dia tadi sebagai tersangka. Lalu bagaimana proses pemeriksaan pra-peradilan? Apakah sama proses pemeriksaan pra-peradilan dengan peradilan? Tentu berbeda. Di dalam proses pra-peradilan itu hakimnya tunggal, dibantu oleh panitera. Kemudian juga pada saat penetapan hari sidang itu sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon. Yang ketiga yaitu batas waktunya, jadi cuma 7 hari. Nah, ini harus segera diputus. Nah, keempat itu soal apakah bisa dicabut? Bisa, kalau misalnya proses peradilannya mau dicabut. Nah, sebelum adanya putusan nanti, kemudian pihak dari pengadilan, dalam hal ini hakim, akan membuat penetapan pencabutan. Nah, dalam hal suatu perkara ini sudah diperiksa oleh pengadilan, sedangkan ya pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut menjadi gugur. Jadi misalnya nanti dalam kasus Peggy Setiawan itu sudah sedang diproses perkara pra-peradilannya, ternyata ada sidang besoknya ya pada hari keempat atau kelima sidang pra-peradilan ada sidang pemeriksaan pokok perkara sidang pertama di pengadilan negeri, maka gugurlah pra-peradilan yang sedang dijalankan itu. Itulah makanya sangat wajar jika ada protes-protes keras terhadap penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena itu beresiko bagi Peggy Setiawan kalau nanti lamban dalam proses
penanganannya ditunda dan ditunda terus gitu ya, sampai pada akhirnya ada pemeriksaan di pengadilan negeri, pokok perkaranya sidang pertama, maka gugurlah proses pra peradilan itu. Inilah yang membuat adanya kritik keras atau protes dari kuasa hukum penggugat. Oh iya, bagaimana kalau upaya hukumnya terhadap putusan pra peradilan ini? Apakah sama seperti upaya hukum pada proses peradilan biasa? Berbeda ya. Dalam putusan pra peradilan itu tidak ada banding atau tidak dapat dimintakan banding. Nah, kecuali ini terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Kalau tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan itu tentu antara polisi, penyidik, dan jaksa. Nah, terhadap tersangka yang tadi soal sah dan tidak sahnya misalnya penangkapan penahanan tidak diatur di situ. Nah, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sesuai tadi pasal 83, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Nah, pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Kemudian bagaimana terhadap putusan peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi? Itu bedanya ya, terkait dengan apakah bisa dilakukan upaya hukum terhadap putusan peradilan. Jawabannya seperti itu. Lalu apa kesimpulannya kalau kita hubungkan dengan kasus Peggy? Jadi pertama yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa pra peradilan ini adalah sesungguhnya sebagai sarana kontrol ya, terutama terkait dalam proses penyidikan dan penuntutan. Nah, di mana polisi sebagai penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan itu harus taat terhadap aturan main. Dalam hal ini KUHP termasuk peraturan dari Kapolri terkait bagaimana standar prosedur penangkapan dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses penangkapan. Nah, berikutnya juga bagaimana ada koreksi antara polisi dengan jaksa dan polisi terkait dengan proses penghentian penyidikan ataupun dalam proses penghentian penuntutan. Nah, karena ini merupakan sarana bagi semua pihak, mestinya aparat dalam hal ini sebagai pihak termohon atau tergugat dalam sengketa Peggy Setiawan itu bisa menunjukkan sikap teladan taat terhadap hukum. Nah, di dalam KUHP sendiri sesungguhnya adanya KUHP ini sesungguhnya adalah agar membatasi sesungguhnya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan proses penangkapan dan penahanan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap menjaga dan melindungi hak-hak asasi tersangka. Nah, karena apa? Karena kita ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tidak bisa berbuat semaunya. Institusi negara penegak hukum sekalipun tidak dibenarkan untuk menjalankan hukum tanpa alas hukum yang jelas. Nah, karena kita ingin hukum ini tegak, maka tentu saja sekali lagi para penegak hukumnya harus taat dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jangan memberikan contoh-contoh yang justru kurang baik. Nah, penundaan sidang misalnya yang terjadi, saya kira dalam banyak kasus itu kan hanya bagian dari kerap kali digunakan sebagai strategi untuk memperlambat
ya memperlambat eh, proses persidangan pra peradilan. Di sisi lain, polisi mempercepat proses penyidikannya dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum juga dilakukan proses percepatan, sehingga dengan cara itu nanti proses persidangan pertama terkait dengan pokok perkara bisa lebih cepat, bahkan lebih dulu daripada peradilan, sehingga kalau itu berhasil kan gugur tuh pra peradilan itu. Jadi ini yang kerap kali terjadi, penundaan, kemudian di sisi lain proses penyidikan dan penuntutan dipercepat. Nah, itu jelas ya, karena bagaimanapun juga ya posisi rakyat ini, tersangka dan pengacara, itu posisinya adalah mewakili institusi di luar negara. Nah, mewakili masyarakat. Tentu saja mereka memiliki kekuasaan yang sangat terbatas, bahkan tidak memiliki kekuasaan dalam konteks penegakan hukum ini. Jadi posisinya mereka ya menjadi hamba hukum lah yang selama ini. Jadi bagaimana hamba-hamba hukum ini supaya diberikan rasa keadilan, rasa kepastian atas kebenaran terhadap dirinya. Disitulah pentingnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk menjalankan hukum sesuai dengan hukum. Nah, menegakkan rasa keadilan masyarakat selain bukan sekedar pencitraan hukum. Demikian mungkin kesimpulan dari saya terkait dengan pra peradilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini, dan saya berharap penonton atau pemirsa dapat mensubscribe atau like dan share video ini. Kita berbagi ilmu, belajar bersama, berbagi ilmu bersama. Nah, mudah-mudahan dengan kita saling berbagi ini kita mendapatkan amal dan pahala. Kalau ada perkataan saya atau presentasi ini masih banyak kesalahan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi yang telah mensubrek lah di channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.